Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam Mas Yunus. Malam. Oke, kok wajahnya sangat cerah sekali malam ini? Lampunya ini. Oh, lampunya yang cerah. Diganti. Oke, enaknya sekarang kita berpikir sambil ngopi-ngopi nyantai. Oke, yuk ngopi nyantai. Nyantai. Oh ya Mas Yunus, ini banyak teman-teman yang bertanya, yaitu tentang kan selama ini banyak yang mengikuti RK adalah orang-orang dewasa. Ya. Kemudian ada yang tanya, apakah RK ini juga bagus untuk anak-anak? Oh gitu ya. Ya, terima kasih Mas Dodit. Selama ini sebenarnya dari awal sebenarnya sudah sering kita melihat juga dari peserta yang ikut pelatihan di Surabaya ada anak-anak. Berarti sebenarnya sudah bisa menjawab boleh itu untuk anak-anak boleh. Kenapa boleh? Sebenarnya tidak hanya boleh. Kalau saya sih menganjurkan Mas Udit. Kenapa? Karena ada contoh juga sih dari SMP sini, ada ya SMP negeri daerah kecamatan saya. Itu ada cerita sedikit ya. Nah, kebetulan wali kelasnya ibunya Mas Rizky. Ya, wali kelasnya ibunya Mas Rizky. Jadi yang ngundang saya untuk ke sekolah itu adalah ibunya Mas Rizky. Kelas itu adalah kelas yang sudah dicap merah oleh semua guru, bahkan nggak mau ngajar. Guru-guru nggak mau ngajar. Wis kelas paling bandel, paling nakal banget. Nggak laki-laki, nggak cewek. Akhirnya pada waktu itu saya diundang sama ibunya Mas Rizky ini, saya diundang ke sekolahannya. Akhirnya kita datang empat kali di situ. Kita datang 4 kali, saya terapi 4 kali anak-anak, dan alhamdulillah akhirnya banyak orang tua yang kaget. Kenapa kok kaget? Anak saya kok berubah gitu loh. Ada apa? Sebenarnya diberi apa di sekolah kan gitu. Berubahnya gimana? Banyak yang datang ke sekolah. Ibunya Mas Rizky kaget. Kok berbondong-bondong datang ke sekolah orang tuanya? Kenapa? Ternyata apa? Mereka laporan anaknya mau belajar, anaknya mau bangun pagi, mau sholat subuh dan mau kembali ngaji lagi dan lain-lain. Dan yang paling menakjubkan itu tak pasang di halaman Facebook saya, RK Jatim, bukti dari chatnya wali kelasnya. Itu kelas itu adalah kelas yang paling, maaf ya, nilai paling jeblok dari banyak kelas, paling cara bahasa kasarnya paling goblok lah kan gitu kan. Ternyata setelah UNAS, dan kebetulan beberapa bulan, kayaknya 3 bulan sebelum UNAS kayaknya lah ya, kalau aku masih ingat, ternyata kelas itu menjadi nilai terbaik, bayangkan Mas Odit ya. Nilai terbaik sekecamatan loh, luar biasa. Itu baru 4 kali pertemuan saya dengan anak-anak, dan tetapi diteruskan karena Bu Mis juga sudah RK. Bu Mis sampai menyebutkan nama kan. Ibunya Mas Rizky sudah ikut RK, saya sudah lama, akhirnya sambil dipandu sendiri, dan hasilnya luar biasa. Mereka menjadi nilai UNASnya tertinggi sekecamatan, dan nilai rata-rata kalau nggak salah 8, nggak tahu, lupa aku. Ada di halaman Facebook, ada halaman Facebook RK Jatim. Oke, itu hanya sekedar cerita. Sekarang saya jelaskan kenapa RK itu juga penting banget ya, penting banget kepada anak-anak. Kenapa? Karena RK itu adalah membentuk karakter, Mas Udit. Iya. Nah, selama ini kenapa banyak orang yang datang itu adalah orang-orang dewasa yang sudah merasakan pahit getirnya usaha, pahit getirnya hidup. Nah, ternyata setelah saya jelaskan sedemikian rupa, dia baru paham, oh ternyata selama ini aku banyak partikel apinya, sehingga hidupku banyak masalah, hidupku banyak beban. Nah, di sini yang paling penting itu adalah kita menekankan dari awal itu adalah kita melepaskan emosional ya, emosional blok anak-anak.
Itu bagaimana anak-anak ini dibentuk karakternya dari 3 cara ini. Memori block, dan yang paling menentukan adalah mental block. Inilah yang harus diantisipasi. Ketika otaknya anak-anak ini sudah lepas dari ini, Mas Udit, ya, akhirnya mereka akan menjadi manusia masa depan karakter baik. Karakter baik. Coba aja kita mengikuti grup-grup kita itu yang habis di Surabaya, yang di Pare, mereka banyak sekali. Saya nggak bisa marah, kita nggak bisa sedih dan lain-lain, kan? Ya kan, bener ya? Kalau mereka sudah menjadi manusia berkarakter baik, Mas Odit, pasti masa depannya juga akan selalu didatangi kemudahan. Kemudahan ini adalah berupa apa? Berupa pekerjaan, bisnis, usaha. Karena apa? Ini menghasilkan uang. Akhirnya, apalagi ketika mereka menjadi manusia yang mempunyai kesuksesan, uang, dan ini sudah lepas dari diri mereka, dia akan menjadi karakter manusia yang baik. Akhirnya apa? Ketika mereka punya uang, tidak pakai nafsu, tapi apa? Untuk mensukseskan program kemanusiaan, mau sodako, mau berpikir keadaan, lingkungan dan lain-lain. Itu penting banget untuk membentuk karakter. Tetapi RK yang untuk di sekolah, maksudnya untuk anak-anak atau sekolah, itu beda, Mas Dodi. Bedanya adalah RK dikombin dengan program kecerdasan, pengaktifan gland pineal dan cakra mahkota. Itu dan mudah banget diaplikasikan. Kalau RK ini digabung dengan kecerdasan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka akan mempunyai mental pengusaha, mental pembisnis, bukan mental membawa ijazah kemana-mana. Aku habis lulus langsung bawa ijazah, padahal sekolah udah habis banyak ya. Ketika RK ini digabung dengan kecerdasan untuk anak-anak, yang terjadi adalah IQ, EQ, SQ sama FQ aktif, Mas Dodi. IQ-nya apa? Kecerdasan intuitif, intelijensia, jadi ide, kreativitas, mereka main. Jadi otak kanannya main gitu loh. Otak kanannya main. EQ-nya, jadi dia lebih tertata. Kenapa? Emotional block, memory block, dan mental blocknya ini sudah setiap hari sudah dilepaskan. Akhirnya membentuk karakter manusia yang baik, tidak mudah marah, tidak punya ego dan lain-lain. Coba kita melihat tuh. Sekarang anak-anak udah tawuran antar SMK, tawuran, pacaran, hamil duluan dan lain-lain. Itu karena apa? Karena mereka ada mental block, Mas Dodit. Ya. Ada mental block dan ada hormon yang dimana saya keterangannya saya taruh di halaman Facebook saya, RK Jatim. Ketika fase masa remaja itu ada satu hormon yang membahayakan. Itu kalau bahasa kasarannya saya lupa namanya, hormon cinta. Ini adalah puber pertama. Hormon cinta ini kalau nggak diarahkan, Mas Udit, mereka akan kenal yang namanya lain jenis dan akhirnya mereka akan melakukan tindakan yang dimana akan merugikan diri sendiri dan keluarga dan masa depannya. Coba kan yang mereka hamil duluan, akhirnya ngopeni anak, sekolahnya akhirnya mati dan lain-lain. Karena masih SMP loh itu. Banyak nggak? Ya. Banyak, bahkan data SMP sekarang sudah berapa persen yang tidak perawan lagi kan gitu kan. Bayangkan mengakses porno dan lain-lain. Karena ini liar, Mas Dodit. Mental blocknya liar gitu loh. Tidak diarahkan. Apalagi anak sekarang masih TK, SD kelas 1, kelas 2 masih mau belajar di TPQ, ngaji kan gitu mau. Tapi kalau sudah masuk kelas 6 udah malu, dia nggak mau ngaji. Kenapa? Dianggap kuno. Itu seperti itu. Makanya kenapa
RK itu juga penting banget sebenarnya untuk anak-anak untuk membentuk karakter. Nah, kalau mindsetnya anak-anak ini sudah berubah menjadi manusia baik, otomatis akan menjadi tindakan baik. Kalau tindakannya baik, pasti akan kebiasaannya pun juga baik. Kalau kebiasaannya baik, pasti karakternya pun baik. Kalau karakternya baik, otomatis nasibnya baik. Sedangkan bonus sifat baik itu adalah kaya. Jadi untuk membentuk masa depan karakter anak-anak tidak susah ke depannya, tidak sulit ke depannya, ya RK dengan kecerdasan ini, method of logic kita dan lain-lain. Itu mungkin ada pertanyaan. Memang apa namanya, baik saja itu nggak cukup Mas, karena kan soalnya banyak orang itu memanfaatkan orang baik, makanya kita harus cerdas juga seperti itu. Ya, makanya itu Mas Odit, kenapa terapi RK ini harus ditambahi dengan terapi kecerdasan. Kalau kita pinter, malah wis yo tinggal sekolah dari TK sampai perguruan tinggi sampai doktoral itu pinter Mas Odit. Tapi untuk cerdas di mana dapatnya? Kalau secara anatomi tubuh, kecerdasan itu hanya ketika mengaktifkan gland pineal atau pineal gland yang ada di sini. Dan itu hanya bisa diaktifkan dengan metode tentang kecerdasan. Kalau yang kita punya adalah method of logic tadi. Method of logic itu adalah untuk mengaktifkan gland pineal atau kecerdasan ini dan untuk membuka cakra mahkota. Coba kalau anak-anak ini mental cakra mahkotanya luar biasa semua. Waduh, generasi bangsa ini aku nggak bisa berpikir mercusuar dunia. Iya, karena apa? Pinter ditambahi pakai kecerdasan. Kalau pinter tok akhirnya minteri wong maksudnya. Kalau pinter tok akhirnya dipinteri wong Iwan, kan ngono kan. Tapi kalau cerdas otomatis di sini loh Mas Udit. Ini itu namanya cerdas. Karena ada ini juga. Ketika ada ini nggak mungkin dipinteri atau minteri, karena mereka akhirnya apa? Menemukan kata baik ini. Itu seperti itu. Iya. Kemarin aja itu kan ada salah satu anak yang dengan RK, terus kemudian dengan suruh saya untuk ABS. Ya Mas siapa namanya, Mas Zulfa ya. Itu kan dengan suruh mengaplikasikan kata-kata cerdas, pintar, sama juara. Ternyata kemarin itu dapat juara di situ. Bener ada? Iya. Wah, keren. Dapat juara beneran jadi juara. Tapi tidak hanya kalian kita namanya Mas Zulfa saja Mas Udit sebenarnya. Saya banyak sekali meng-RK. Siapa namanya? Ada salah satu itu SMK Mas Udit. Namanya Mas Andi namanya. Itu kebetulan dia juga kalau lihat sejarahnya dia super bisa dikatakan dablek kan gitu kan. Akhirnya datang ke rumah minta di RK, orang tuanya awalnya ya menolak, tapi yang namanya kalau sudah ketemu saya pasti dia bisa tak arahkan. Akhirnya RK selesai, terus akhirnya mau belajar ngaji. Terus setelah belajar ngaji malah minta hafalan Quran loh, sampai segitunya. Dan lucunya sama, saya selalu mengasihkan untuk kata-kata ini, kata-kata juara juga. Dia juara sejatim bahkan lomba nggak tahu komputer itu loh, saya nggak paham itu, keren loh. Tidak hanya itu, banyak banget. Klien saya anak-anak banyak banget. Itu memang sebenarnya kalau bukan kita yang memikirkan para generasi kita, kalau kita nggak ada siapa lagi? Karena apa? Kita melihat saja fenomena di masyarakat. Kan sudah mulai jauh, anak-anak sudah mulai jauh dari agama, moralitas, budi pekerti dan lain-lain. Agama sudah mental, moralitas nggak dipakai. Anak-anak coba suruh ngaji, walah, gak wayai Mobile Legend gitu kan. Mobile Legend wes dan lain, apalagi sama orang tuanya dipegangi HP terus gitu. Aduh wes nggak berpikir lingkungan. Padahal ada hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Bagaimana kita dengan lingkungan? Tapi karena anak itu sudah terjebak pada dunia di dalam game, disitulah yang bahaya juga gitu loh. Jadi sebenarnya RK ini memang paling bagus adalah ya ke anak-anak juga sebenarnya.
Kemudian satu keluarga itu RK semua. Waduh, keren banget gitu. Iya, anak saya sudah saya RK itu Alin itu di video RK Jatim ada itu. Oke Mas. Terus kemudian itu ketika apakah ketika RK langsung berubah atau harus itu dirutinkan atau gimana Mas? Soalnya kan lingkungan sangat mempengaruhi. Kayak kemarin ada itu kita RK dengan RK sudah ada perubahan yang bagus, kemudian kembali ke rumah, kembali ke lingkungan yang mungkin kurang mendukung akhirnya balik lagi, itu gimana Mas? Ya, semua tergantung kepada individu lagi. Jadi di sini kita yang pertama tidak bisa langsung RK Mas Rudit. Ini nama beda dengan orang-orang tua yang dia sudah nyungsep jatuh, punya hutang, punya gini, dibilangin ayo Eka rutinkan, karena punya orientasi gitu loh. Pasti mereka mau gitu. Tapi kalau anak-anak kita butuh pendekatan. Yang kita lakukan yang pertama Mas Rudit sebelum RK itu adalah tulisannya shock terapi itu gimana sih? Oh iya, shock terapi dulu. Nah ini yang sebelum ke RK kita shock terapi dulu. Disinilah kita akan mendapatkan tesnya anak, gitu loh. Jadi jiwanya itu tak sentuh gitu loh, tak sentuh, tak ambil, tak ketaki. Cara bahasa rani kasarane ketaki deh. Nah, ketika shock terapi disinilah anak itu mulai sadar akan kesadarannya. Jadi tidak hanya sadar tok gitu, enggak. Banyak para trainer itu membuat anak-anak nangis bareng dablek maneh akeh. Tetapi tidak dibasiki oleh spiritual gitu loh. Nah, shock terapi kita ini, tidak hanya pendekatan pada raganya saja, tetapi shock terapi ini lebih kepada jiwa mereka, ruh mereka, yaitu disadarkan. Apa yang disadarkan? Kesadarannya. Jadi sadar akan kesadaran. Kesadaran apa? Jadi seorang anak, jadi seorang penerus keluarga, jadi penerus bangsa, birrul walidain dan lain-lain. Karena kembali lagi al jannatu tahtal aqdamil ummahati, kesuksesan itu di bawah telapak kaki ibu. Lha arek saiki iki kok ae bantah wong tuane kabeh uripe ya susah-susah. Sekolah sampai duro ya ijazah nganggur kan gitu kan. Karena mereka apa? Membuat dosa kepada orang tuanya. Karena apa? Mereka suruh mendekat ke agama wis isin. Kon mondok gak gelem. Budi pekerti ya apa meneh. Penggaweane seperti itu, ngopi. Ayo ngopi, Mobile Legend ning kafe. Wah anak zaman sekarang ya apa mentah. Gitu loh. Itu seperti itu. Apa sing nanti diandalkan? Enggak ada. Nah, yang pertama kita shock terapi. Jadi enggak langsung kayak orang dewasa, ayo kita semuanya nulis buku alkemi, kita langsung fokus di tengah-tengah titik antara dua alis, enggak bisa. Yang harus pertama adalah shock terapi dulu. Setelah shock terapi disinilah baru kita masuk langsung kepada pelepasan emosional, memori dan mental block. Yang terakhir masuk kepada yang kedua, yang ketiga baru masuk kepada ABS, reprogramming alam bawah sadar. Yang dimasukkan apakah sama kayak orang dewasa? Tidak. Yang dimasukkan adalah program kecerdasan, kepintaran, solehah, juara. Nah, ini nanti tetap akan mendapatkan uang Mas Ulid. Mereka akan tetap mendapatkan uang, tapi uangnya lari ke orang tua. Karena apa? Mereka itu adalah tanggungan dari orang tua. Rezekine jek dititip nih karo. Makanya ada wis anake ndablek wong tuane gampang muring-muringan, klop. Susah uripe, sulit uripe. Akhirnya apa? Banyak sekali di desa-desa itu golek utangan gak duwe jaminan, BPKB wis gak duwe, dan akhirnya bang titil. Wakeh koyo ngono kuwi. Apa? Karena apa? Mereka nggak ngerti manajemen hidup.
Itu seperti itu.